bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Memang Allah itu memang punya hak otoritas untuk menjadikan segala sesuatu, apapun manusia bisa diciptakan, segala sesuatu dunia ini diciptakan oleh Dia dan lain sebagainya. Bahwa orientasi dari Pak Lodi bahwa Yesus itu memang adalah ciptaan, kan begitu. Tetapi pemahaman dari Yohanes itu sendiri bahwa Yesus itu memang benar-benar keluar dari Bapa itu sendiri, yang dimana pemberitaan awal mulanya itu sudah disampaikan oleh Yesus, oleh Bapa itu sendiri. Kita lihat ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menama dia Yesus. Ini sejak Yesus belum ada di muka bumi kita kenal, tetapi Maria itu sudah dikasih tahu bahwa Yesus itu akan dikandung oleh dia. Apakah itu ada hubungan antara Yusuf dan Maria? Tentu tidak, karena memang itu adalah perbuatan Bapa itu sendiri, di mana firman-Nya Bapa yang dipercaya oleh Yohanes bahwa dialah yang berinkarnasi menjadi manusia, sehingga Yohanes 1:14 itu menjadi firman itu telah menjadi manusia. Makanya kita harus membedakan antara logosnya Bapa itu dengan bagaimana Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Itu berbeda, karena firman yang dimaksudkan dengan Yohanes mengatakan bahwa firman itu yang akan menjadi manusia, dan manusia inilah yang disampaikan oleh Yohanes merujuk kepada Yesus itu. Oke, cara Anda membedakan itu pakai data atau pakai pemahaman Anda sendiri? Kalau saya mengatakan itu sama, tapi saya pakai data. Karena kita ketika diskusi ini kita andalkan data, Pak, bukan pemahaman. Kalau pemahaman kita itu isi kepala kita berbeda-beda. Anda mau membedakan itu. Sekarang begini, Pak, coba saya tes cara berpikir Anda. Setelah itu nanti kita berikan waktu kepada Bang Ferry sama Bang Napi 28 ya. Saya hanya mau tes Anda punya cara pemikiran, Pak. Ini jujur dari hati ke hati. Manusia bisa tidak jadi Tuhan, Pak? Manusia. Kalau manusia itu kan tidak bisa jadi Tuhan. Iya, itu saja, Pak. Nggak usah lebih. Manusia bisa tidak jadi Tuhan. Tidak, itu tidak bisa. Oke, baik. Kita sudah kunci tidak bisa. Yohanes 1:14 firman menjadi apa? Nah, firman menjadi manusia berarti, ya sudah selesai berarti. Itu akal, itu masuk akal. Kan Anda sudah sendiri tadi menyepakati bahwa manusia tidak bisa jadi Tuhan. Nah, Yohanes 1:14 firman itu menjadi apa? Manusia. Ya sudah, manusia bisa tidak jadi Tuhan. Ya, manusia tidak bisa jadi Tuhan. Maka disinilah kita akan mempunyai pemahaman bahwa Abang sudah, katakan berarti manusia sudah clear itu, sama saya. Kalau Anda mengatakan manusia tidak bisa jadi Tuhan, Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia. Manusia tidak bisa jadi Tuhan. Nah, Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia. Siapa manusia itu? Ya, jadi kekristenan dari beberapa Injil atau kitab-kitab yang kita baca di bahwa pendirian orang Kristen itu tidak pernah mengatakan manusia menjadi Tuhan. Itu sangat keliru. Itu saya tidak bilang orang Kristen mengatakan, saya bertanya kepada Anda. Bisakah tidak? Ini pertanyaan saya. Bisakah tidak? Bukan saya mengatakan, oh ada orang Kristen mengatakan manusia jadi Tuhan. Bukan. Yang saya bertanya kepada Anda. Ya, ini pertanyaan saya kepada Anda. Bisakah tidak manusia menjadi Tuhan? Anda sudah jawab, tidak bisa. Nah, kita kembali kepada dalil Yohanes 1:14, firman menjadi apa? Oh, firman menjadi manusia. Sementara Anda sudah mengakui tadi manusia tidak bisa jadi Tuhan. Sekarang timbul pertanyaan saya yang terakhir. Firman menjadi manusia di Yohanes 1:14 itu, manusia itu siapa? Ya, Yesus Kristus.
Ya sudah, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Ya, itu kalau misalnya Sudah selesai. Asyhadu. menurut Sudah Bang Napi. iya. Dia sudah jauh, sudah selesai. Lanjut. Kita intermezzo. Silakan lanjut. Oke, ya tentunya bahwa kalau pandangan saya jangan ke Kristen lah ya. Apa pertanyaan Pak Loding itu betul bahwa manusia itu tidak bisa jadi Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berfirman, maksudnya firman itu menjadi manusia, berarti maksudnya adalah Tuhan itu menjadi manusia secara kekuasaannya, dia punya otoritas, kemampuannya. Bapak itu dia bisa istilahnya bisa menjadi manusia, bisa saja kan begitu secara logika kayak gitu. Dia bisa dalam rupa terang, dia bisa dalam rupa cahaya, dia bisa orang bisa melihat dalam bentuk wujud sebagai tangan, kaki, itu seperti orang-orang Musa bersama Harun dan beberapa 70 orang itu memandang Bapa, melihat kakinya, melihat tangannya, dan itu dalam bentuk-bentuk yang diwujudkan oleh Bapa itu sendiri. Sehingga Iya. ketika Yohanes Begini Pak, menjelaskan kalau boleh firman kita menjadi kasih Ferry lagi. Maksud saya begini Pak, ini yang saya tidak suka. Kalau diskusi sama saya itu Pak, itu kan gelar saya JMC, jangan modal congor. Jadi saya itu paling suka berdiskusi itu Anda memberikan data dulu, baru Anda bernarasi, itu paling enak. Tetapi fakta terjadi mengatakan itu narasi dulu baru data dari belakang. Akhirnya yang ditanya minyak kelapa, dia jelaskan minyak lintah. Jadi kalau boleh itu, Anda mau mengatakan bahwa Musa bertemu dengan ini, kelihatan kaki ini, begini, datanya di mana? Mungkin kita kasih kesempatan buat Bang Ferry. Bagaimana Bang Ferry sudah menyimak tadi? Silakan diskusi, silakan dengan santai. Saya izin mau bikin kopi sedikit dulu ya. Silakan. Halo Bang Loding. Iya malam. Loding dan iya Bang. ya, Bang. Sorry semalam Bang, kebetulan ini musim hujan loh, ada petir makanya saya matiin. Sebenarnya seru semalam ada Pak Ustadz Nababannya. Iya, sebenarnya saya hanya ini menanggapi saja sebentar sebenarnya. Sebenarnya dalam internal Kristen ini apapun denomnya sebenarnya ya, kita harus memperbaiki untuk membedakan dua entitas itu. Itu saja sebenarnya, gampang. Sangat mudah sebenarnya memahami siapa sang pencipta, siapa yang dia utus. Tetapi kadang segala sesuatu kita paksakan melalui pemahaman sendiri-sendiri. Jadi saya rasa kadang dalam hal ini ya, orang-orang kalangan Kristen itu sendiri memaksakan apa yang tidak tertulis. Tetapi apa yang tertulis itu malah digimanain yang menurut saya. Tetapi saya tidak ingin berdebat lebih jauh, lebih dalam, tetapi hal inilah yang perlu diperbaiki sebenarnya. Tentang firman yang menjadi manusia sebenarnya. Jadi sudah jelas sebenarnya apa yang telah dikonfirmasi oleh Yesus itu sendiri Bang. Seperti yang Bang Loding kemukakan tadi ya. Itu semuanya melalui perkataan Sang Pencipta. Segala sesuatu terjadi karena perkataan Sang Pencipta. Jadi adapun sebelum Yesus turun ke bumi ini, iya dia pernah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Makanya dikatakan dalam Wahyu itu, dialah permulaan dari segala ciptaan itu. Sebelum malaikat dijadikan, sebelum bumi dijadikan, dia sudah pernah ada bersama-sama dengan Bapa. Dikonfirmasi ketika orang-orang Farisi bertanya dengan dia, tidakkah engkau ketahui bahwa aku sebelum Abraham dijadikan, aku sudah ada. Jadi sebenarnya hal inilah yang perlu kita perbaiki sebenarnya. Apapun latar belakang denomnya, ini saja yang penting. Karena kenapa? Dari berbagai bahasa suku di Indonesia pun sudah jelas ya. Saya sebagai orang Nias, ada juga saudara-saudara dari orang Batak. Misalnya dalam bahasa Batak sendiri dikatakan, Isedo Tuhan. Bahasa Bataknya Jehovah. Isedo Yesus. Yesus iya nani Jehovah do. Jadi sudah jelas. Siapa itu Bapa Jehovah, siapa itu Yesus. Ada dua entitas yang perlu kita hormati, yang perlu kita junjung. Bukan berarti keduanya adalah sama. Mungkin orang-orang Kristen mengatakan
Aku dan Bapa adalah satu. Tetapi kan dikatakan lagi di dalam hal ini bahwa supaya mereka satu di dalam kita. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Supaya mereka di dalam kita. Supaya segala sesuatunya semua di dalam semua. Jadi sangat gampang sebenarnya kalau cara bertuhan yang satu itu ya. Akar Abrahamic itu, akar monotheism itu sudah jelas. Kita harus kembali kepada original teks itu. Kita harus kembali pada firman yang sesungguhnya, bahwa dia adalah firman yang hidup, yang pernah turun ke bumi menjadi manusia, dikandung oleh seorang perawan Maria. Jadi dia ini adalah utusan Bapa. Dia utusan yang sesungguhnya saat itu. Jadi nggak perlu kita paksakan dia ini sebagai, kita kultuskan sama dengan Bapa. Tidak ada yang setara dengan Bapa. Malaikat pun nggak ada yang setara.